Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lilis Sugirahayu SOS MM selaku dosen pengajar mata kuliah kewirausahaan dan juga kepada seluruh teman-teman Prodi Manajemen 2A yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mulida Dewi Sasmita. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan tema keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen. Namun sebelum itu, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada rekan saya, Devi. Pengertian startup digital. Startup digital adalah melakukan beberapa eksperimen terhadap pasar dengan percobaan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menemukan model bisnis dan produk yang tepat dan benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Pengertian menurut para ahli. Menurut Eric Rice, tahun 2011 adalah sekelompok individu yang membuat dan menjual produk baru atau layanan pada dinamika pasar yang tidak menentukan dalam mencari model bisnis yang tepat, sehingga startup menghadapi kondisi pasar yang terus berubah dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Hal ini lah yang membedakan startup dengan perusahaan. Kedua, menurut Ferry Brickman tahun 2015, startup digital merupakan sekelompok individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk dalam bidang teknologi dengan memanfaatkan teknologi internet di zaman yang serba digital. Startup dituntut untuk siap memasuki pasar bebas dalam internet yang mampu dijangkau seluruh konsumen dalam memperluas pasar dengan melakukan eksperimen pasar secara besar-besaran. Maka tidak jarang startup melakukan disrupsi teknologi skala besar dari model konvensional ke dalam bentuk digital yang dapat diakses tanpa batas ruang dan jarak. Hal inilah yang menjadi dasar startup mempunyai target untuk pertumbuhan konsumen yang sangat pasif pada awal peluncurannya. Definisi lain menurut Black and Drove tahun 2012 menjelaskan bahwa startup adalah organisasi yang bersifat sementara yang bertujuan untuk menemukan bisnis model dalam situasi yang belum pasti. Dalam hal ini, startup dapat dikatakan model awal mencari jati diri dalam sebuah bisnis yang baru. Untuk melakukan hal ini dapat dilakukan dalam subsektor sebuah perusahaan yang telah lama eksis berdiri. Berangkat dari sebuah ide dan asumsi belum tentu menghadirkan sebuah solusi tepat guna bagi para calon pelanggan. Perkembangan startup di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang muncul pada tengah gelombang era globalisasi yang semakin pesat dan termasuk pertumbuhan yang sangat signifikan di Asia Tenggara. Hal ini memicu kewirausahaan digital untuk pembangunan sumber daya manusia. Maraknya pertumbuhan startup di Indonesia diikuti oleh pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Penggunaan aspek teknologi dan digitalisasi turut mengintervensi dan mengubah paradigma bisnis model konvensional. Kehadiran startup yang menyandang status unicorn hingga dekakorn turut meramaikan suasana ekosistem digital di Indonesia. Menurut data yang dilansir oleh Startup Ranking pada tahun 2019, Indonesia memiliki 2012 startup dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Angka ini menunjukkan lonjakan yang begitu cepat dan masih akan tetap tumbuh secara menjanjikan. Semakin maraknya pertumbuhan ini akan mendorong UMKM dan dunia usaha untuk menuju digitalisasi yang masif. Hasil ini
Pula diharapkan Indonesia lahirnya banyak inovasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, terbukanya banyak lapangan kerja yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di sisi lain, startup dapat mendorong meningkatkan produktivitas rakyat yang memiliki daya saing di pasar internasional yang menggerakkan berbagai sektor strategis. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadli. Karakteristik startup. Pada dasarnya, startup bukanlah hal yang selalu identik dengan dunia digital. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa startup merupakan perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi, atau biasa disebut sebagai perusahaan rintisan. Untuk mempermudah kita menemukan makna dari startup, berikut karakteristik sebuah perusahaan bisa dikatakan dengan sebutan startup. Karakteristik startup. Usia perusahaan. Jika ibu hamil ibarat sebuah perusahaan, maka anak yang baru lahir bisa ibaratkan bisnis yang baru akan dijalankan baru berumur kurang dari 3 tahun. Jumlah karyawan minimalis. Pada umumnya, startup memiliki jumlah karyawan yang kurang lebih 30 orang. Sumber daya manusia multitasking. Meskipun berawal memiliki karyawan yang relatif sedikit, namun karyawan memiliki talenta terbaik dan ahli yang berada di bidang-bidangnya masing-masing. Website menjadi sarana utama. Perusahaan startup pastinya memiliki website pribadi untuk menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk menawarkan dan mempromosikan pada produk yang dijual. Umumnya bergerak di bidang teknologi. Meski pengertian sesungguhnya sebuah startup, namun tidak harus selalu di bidang teknologi. Seringkali kita temui beberapa startup yang ada saat ini pasti memiliki di bidang teknologi. Nah, selanjutnya, semangat kerja tinggi. Karyawan yang bekerja di startup umumnya berasal dari kaum milenial yang berusia muda dan melek teknologi. Biasanya perusahaan ini didirikan oleh anak muda berkisar 20-35 tahun. Startup Planning. Menurut Scott Gottlieb tahun 2004 sebagai Eksekutif Direktur SBDTC atau Small Business and Technology Development Center, di dalam sebuah bisnis startup ada beberapa hal yang harus direncanakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, access yourself as a potential business owner. Ada kalanya di dalam mengelola bisnis menjadi sulit. Itu dapat dikarenakan kurangnya kepemilikan bisnis, pengalaman, atau keterampilan manajemen. Self-evaluation yang jujur akan memampukan untuk menilai karakter personal masing-masing dan menentukan kesediaan di dalam memenuhi tuntutan bisnis. Kedua, determine complete feasibility berupa pengumpulan informasi guna mengetahui peluang dari ide bisnis, baik dengan cara melakukan riset maupun analisis yang bertujuan membantu dalam mengevaluasi konsep dari ide bisnis tersebut. Ketiga, examine criticization and make important direction, melakukan eksplor di dalam memulai bisnis, dan akan menghadapi berbagai keputusan-keputusan yang harus dibuat serta masalah-masalah di dalam meminimalkan risiko dan meningkatkan kesuksesan. Keempat, legal direction and recruitment, bertanggung jawab untuk memastikan bisnis yang dijalankan sesuai dengan persyaratan peraturan negara, berbagai bagian pendaftaran, izin, lisensi, dan tanggung jawab karyawan. 3. Hukum yang perlu untuk dipertimbangkan, yaitu persyaratan kebutuhan, struktur bisnis secara hukum, dan bertanggung jawab karyawan. Kelima, development business plan,
Bisnis plan yang kreatif akan memberikan tujuan-tujuan yang berguna seperti membantu untuk lebih fokus terhadap ide bisnis, membuat track untuk diikuti dalam tahap pertumbuhan bisnis, membuat breakthroughs yang mana sebagai ukuran progres bisnis, memberikan dukungan yang digunakan untuk ekuitas dan pembiayaan. Yang terakhir, agree your business financing. Kunci utama di dalam keberhasilan startup dan ekspansi bisnis yaitu kemampuan untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam perusahaan, baik mengelola modal maupun biaya-biaya yang diperlukan. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah menyampaikan materi. Dan dari materi yang telah disampaikan tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa startup digital adalah melakukan beberapa eksperimen terhadap pasar dengan percobaan yang dilakukan berulang-ulang hingga menemukan model bisnis dan produk yang tepat dan benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian perkembangan startup di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang muncul pada tengah gelombang era globalisasi yang semakin pesat dan termasuk pertumbuhan yang sangat signifikan di Asia Tenggara. Hal ini memicu kewirausahaan digital untuk membangun sumber daya manusia. Maraknya pertumbuhan startup di Indonesia diikuti oleh pertumbuhan internet dari tahun ke tahun. Penggunaan aspek teknologi dan digitalisasi turut mengintervensi dan mengubah paradigma bisnis model konvensional. Kemudian menurut Scott Doctorow sebagai Executive Director SBDTC or Smile Business and Technology Development Center, di dalam membuat bisnis startup ada beberapa hal yang harus direncanakan yaitu sebagai berikut. 1. Assess yourself as a potential business owner. Nomor 2, determine concept feasibility. 3. Examine critical issues and make important decision. 4. Legal consideration and requirement. 5. Develop business plan. 6. Arrange your business financing. Mohon maaf teman-teman, bahasa Inggris saya masih sangat-sangat perlu diperbaiki, jadi mohon maklum ya. Intinya kalian memperhatikan materi yang telah teman-teman sampaikan, karena untuk menurut Scott Doctor ini udah dijelaskan di atas ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.